Tapi waktu kita iman, itu bukan berarti iman kita menjadi pasif, hanya iman saja. Kemudian tidak disertai dengan mempelajari apa yang kita imani, yaitu firman Tuhan yang tertulis itu. Itu yang sangat berbahaya. Orang katakan beriman, tapi orang itu tidak mau buat penelitian firman Tuhan. Atau hanya sekedar membaca Alkitab tanpa penelitian. Makanya kita awal ini kita mulai dengan biblical theology. Itu sangat penting biblical theology. Jadi kita mau cara berpikir kita, rasio kita ini dikuasai oleh firman Tuhan yang tertulis, yang kita ketika menyelidiki itu, kita menyelidiki dengan standar hermeneutika yang baik, sehingga kita tidak keliru di dalam membangun teologi kita, ya, teologi biblical atau teologi sistematika atau teologi pastoral atau teologi misi, nah itu dan lain-lainnya ada cukup komprehensif itu kalau kita bicara tentang dunia teologi. Jadi pikiran kita, rasio kita itu menjadi sangat penting. Tetapi yang kita pelajari beberapa waktu ini, yang ini pertemuan keempat ya, kita pelajari itu betapa bahayanya seorang yang belajar Alkitab kalau dia tidak hati-hati. Ya, itu munculnya liberalisme dari situ. Munculnya heresi atau bidat juga dari situ. Semua ketika belajar Alkitab. Semua ketika menggunakan rasio. Ya, jadi rasio kita memang harus dikuduskan. Kemudian rasio kita itu harus dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberikan illumination atau potiso, iluminasi, pencerahan pikiran. Kemudian rasio kita itu harus tunduk mutlak kepada kebenaran yang absolut. Itu kan. Jadi bukan kita seenaknya menafsirkan firman Tuhan yang tertulis, yang mengakibatkan kita tidak biblical. Ya, kita tidak membangun teologi biblical. Ya, doktrin-doktrin yang kita bangun tidak berpusat kepada Alkitab, walaupun kita ambil dari Alkitab. Ya, ini cara berpikir itu bahaya sekali. Jadi ini yang saya mau tegaskan di awal-awal ini ya. Nah, kita mau melanjut ya. Kita akan melanjut, makin hari akan makin tidak mudah, tapi namanya kita belajar, cara belajarnya kayak seperti ini ya. Ini saya ke sini dulu. Nah, ini tapi mungkin saya lebih cepat di sini. Kemarin sudah ya, ini deduksi. Rasionalisme ini sudah, saya loncat ke sini. Nah, ini yang tokoh. Tokoh ini sudah, tapi saya mau berikan gambaran yang konkret. Ini Pierre, ya, Bailey. Ini filsuf Prancis. Dia filsuf, tapi dia memikirkan Alkitab. Jadi hati-hati juga kita sering mengatakan bahwa filsafat tidak perlu. Ya, kita harus berarti tuntas juga belajar filsafat. Ya, bagus sekali itu STT-RAI yang hari ini wisuda ya Pak Anton. Hari ini wisuda. STT-RAI Batam. Ya, tadi pagi ya. Saya tidak ikut karena jauh. Nanti saya dengar saya tahun depan diikutkan. Bu Mary sudah calling saya tahun depan. Saya juga baru ya. Nah, jadi orang anti dengan filsafat. Mengapa orang anti dengan filsafat? Katanya filsafat itu tidak alkitabiah. Malah ada yang menuduh bahwa Calvin itu cara berpikirnya. Teologi yang dibangun, sistematika yang dibangun adalah filsafat. Kemudian demikian juga dengan Cornelius Van Til, John Frame. Saya bisa sebut begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang membangun teologinya begitu bagus, tapi dituduh filsafat. Orang sering berbicara seperti ini karena dia tidak belajar apa itu filsafat. Ya, memang para filsuf itu pemikir,
kita juga hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan, kita harus menjadi pemikir. Ya. Dan ini kita lihat yang pertama ini tokoh-tokoh rasionalisme, sudah tambah isme ya, rasional perlu karena Tuhan berikan rasio, ya. Tapi kalau sudah tambah isme ini menjadi sesuatu yang bahaya. Artinya semua hal diukur dari rasio, termasuk kebenaran Alkitab yang tertulis diukur dari rasio. Ya, rasio yang hanya berpusat kepada diri sendiri. Itu hal yang sangat berbahaya. Sehingga itu disebut rasionalisme. Nah, ini filsuf ini yang dari Prancis ini dia berbicara tentang dogma khusus. Nanti saya masukkan di sini ya, apa itu dogma. Ya, ada buku begitu tebal, saya lupa penulisnya siapa. Itu membicarakan tentang apa itu dogma, dogmatika atau dogma. Dari kata Yunani dokei, ya nanti kita akan belajar itu. Tapi saya memberi gambaran supaya Bapak Ibu yang belajar di ministry ini benar-benar mengerti apa itu doktrin, apa itu dogma. Bagaimana hubungan antara doktrin dan dogma. Nah ini karena ada di sini ya. Pierre ini katakan ini tentang dogma khusus. Ya. Kita sering dengar orang berbicara, oh itu dogma di dalam gereja, dogma. Nah, ini dogma khusus. Dogma khusus. Apa sih itu dogma? Nanti saya akan masukkan di sini ya. Nanti bedakan dengan doktrin. Apa itu dogma doktrin? Nah, dia katakan dogma khusus apapun itu entah bergerak kepada otoritas kitab suci. Dia katakan otoritas kitab suci, bayangkan filsuf, ini filsuf Kristen atau apapun yang lain, asal usulnya harus dipandang salah jika bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan yang jelas dan pasti dari pemahaman alamiah. Nah, ini bahaya ya. Pemahaman alamiah. Bapak Ibu tahu apa itu pemahaman alamiah? Natural. Tadi malam saya mengajar di STT RAI, saya berbicara tentang hal alamiah. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya alamiah. Ada hal-hal yang kita berpikir sehingga kita bisa memahami secara alamiah. Ya. Kehidupan kita, kehidupan alamiah. Cara berpikir kita, cara berpikir alamiah. Kita hanya mau hedon, ya, menikmati hidup yang sifatnya alamiah. Semua alamiah, alamiah, alamiah. Hati-hati loh, memang kita hidup secara alamiah. Tetapi ada yang tidak alamiah. Ya. Apa itu hidup alamiah? Kata hidup di dalam bahasa Indonesia hanya kata hidup satu. Kata hidup dalam bahasa Inggris juga hanya satu. Tetapi kata hidup di dalam bahasa asli Yunani itu dua. Satu zoe, itu kehidupan spiritual dan eternity. Ya, kehidupan spiritual dan eternity, artinya kekekalan. Dan itu hanya diperoleh dari Yesus. Itu Yohanes 10 ayat 10 ya. Aku datang memberi, give, memberi hidup. Hidup di situ dari kata soen. Dan itu hidup diberikan kepada orang yang masih hidup. Tapi hidupnya hanya alamiah. Rohanianya mati. Sehingga harus datang dari Yesus yang rohania. Kebanyakan kita lebih memikirkan seperti Pierre ini. Dia memikirkan tentang kesimpulan-kesimpulan yang jelas kata dia. Dan pasti dari pemahaman alamiah. Pemahaman natural, alamiah. Hanya dalam lingkup bios. Padahal di atas dia berbicara tentang otoritas kitab suci. Tapi dia mau mengukur otoritas kitab suci itu dengan cara pemahaman alamiah. Dia ingin memahami itu dengan cara alamiah. Bisakah pemahaman alamiah menjangkau pemahaman yang sifatnya spiritual? Kalau kita sudah berbicara tentang spiritual, itu kita sudah nyangkut kepada Yesus. Itu kita sudah menyangkut kepada Roh Kudus. Alkitab ini kita sudah paham, kita sudah mengerti dari aspek teologi sistematika,
khususnya bibliologi, bahwa Alkitab ini tercatat atau ditulis, grafe itu ya, ditulis itu karena pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan pekerjaan alamiah. Itu bukan pekerjaan natural. Dan kemudian ini bersifat natural karena itu dia menjadi book ya, Alkitab menjadi buku ya. Tetapi tulisannya ini di atas inisiatif Roh Kudus, bukan inisiatif para penulis yang bersifat alamiah. Jadi ini bahaya satu tokoh rasionalis ini ya, filsuf ini sangat berbahaya cara berpikirnya ya. Hal yang paling utama tentang seluruh gerakan intelektual baru yang intinya adalah kesetiaan kepada prinsip-prinsip rasio. Lihat ya, rasio ini selalu menjadi hal yang dikedepankan ya, rasio. Tapi saya mau katakan kita setia kepada rasio. Kesetiaan apa itu kepada rasio? Ingat Bapak Ibu, ya, saya sering pakai bahasa Yunani ya. Saya nggak lepas untuk kata-kata kunci, kadang saya pakai bahasa Yunani. Kata kesetiaan itu dari bahasa aslinya juga pistis. Sama dengan kata iman, pistis. Itu menarik sekali ya kalau kita pelajari seperti ini ya. Mengapa sama ya? Artinya orang yang beriman pasti dia orang yang harus setia. Ya. Itu orang yang setia adalah orang yang beriman. Nah, tapi dia katakan kesetiaan ini kepada prinsip-prinsip rasio. Prinsip rasio yang bagaimana? Apakah prinsip rasio yang tunduk kepada otoritas Alkitab? Atau prinsip rasio yang hanya menggunakan Alkitab? Membaca Alkitab yang sudah tertulis, ya, yang sudah dikanonkan, tetapi ketika ditafsirkan, yang muncul dalam penafsirannya yaitu menjadi rasionalisme. Ini menjadi kayak filsuf dari Prancis ini. Kadang kita begitu tertarik ya, kata setia. Wah, itu benar. Kesetiaan kepada prinsip-prinsip rasio. Yang kita harus lihat maksudnya apa di balik kalimat ini. Ya, orang yang punya rasio, yang selalu mengedepankan rasio, pasti dia seorang yang intelektual. Seorang pembelajar, seorang terpelajar. Tetapi sekarang yang kita harus perhatikan, kita lagi belajar apa sekarang? Konteksnya apa? Kita lagi belajar firman Tuhan. Alkitab tertulis. Kita lagi mau bangun teologi. Ya, dan teologi itu harus sifatnya biblical. Ya, tidak boleh keluar dari itu, sangat berbahaya. Nah, kemudian saya lanjutkan ya. Memang rujukan kepada rasio manusia sebagai ukuran terhadap kebenaran. Nah, ini ya. Jadi yang menjadi ukuran, yang menjadi nomos, menjadi standar, itu disebut di sini oleh filsuf ini adalah manusia, rasio manusia. Ya, rasio kita sudah mengalami total depravity, rusak total. Ya, ada Roma pasal 3 ya, ayat berapa ya? Ada. Roma pasal 3 ayat 11. Coba baca, salah seorang baca. Roma pasal 3 ayat 11. Mari baca, kita mulai dengan ayat firman Tuhan ya. Ini berbicara rasio. 11. Nah, itu yang di atas ya, tidak ada seorang pun yang apa? Berakal budi, nous, pikiran. Ini di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan Rasul Paulus dalam tulisan Rasul Paulus ini, Paulus katakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ya. Apakah orang itu tidak punya pikiran? Punya, tetapi di dalam konteks yang harus kita lihat, konteksnya yaitu konteks yang terbatas. Apa boundariesnya atau apa limitasinya atau limitationnya, ya?
tentang akal budi. Semua manusia dikaruniakan akal budi, rasio. Tetapi Tuhan katakan melalui Paulus, Roh Kudus katakan melalui Paulus, bahwa tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ini karena menyangkut dengan masalah kehidupan spiritual. Ini karena menyangkut dengan cara berpikir spiritual. Ya. Jadi bukan cara berpikir yang alamiah, yang di dalam diri semua manusia ada, bukan. Bukan itu. Jadi bahaya sekali ya konsep-konsep seperti ini ya. Jadi manusia sebagai ukuran kebenaran. Nah, karena dia berpikir seperti ini karena dia dipengaruhi. Nah, ini hukum pengaruh lagi Bapak Ibu ya. Kita ini saling mempengaruhi. Tapi apakah pengaruh itu baik atau pengaruh itu buruk? Nah, dia dipengaruhi oleh seorang filsuf Prancis yang lebih dulu hidup dari dia. Namanya René Descartes. Descartes. Nah, ini ya. Dan René Descartes ini dipengaruhi oleh Thomas Aquinas, Archimedes, Isaac, Beckman, kemudian Francis Pitti. Jadi kan lihat tuh pengaruh ya. Karena mereka pemikir memang. Nah, mereka pemikir, mereka sangat mempengaruhi. Ini Pierre ini dipengaruhi oleh René Descartes. Tapi René Descartes ini dipengaruhi oleh beberapa orang ini. Kalau saya tanya sekarang Bapak Ibu di gereja dipengaruhi siapa? Bapak Ibu dalam belajar di sekolah teologi, Bapak Ibu dipengaruhi siapa? Siapa yang mempengaruhi Bapak Ibu? Dipengaruhi oleh apa yang Bapak Ibu baca? Atau dipengaruhi oleh orang tertentu atau dosen yang mengajar Bapak Ibu? Yang menjadi pertanyaan kan siapa yang mempengaruhi Bapak Ibu? Ini orang yang sebesar ini sehingga dia sudah tidak ada, tetapi cara berpikirnya masih diadopsi, kemudian ditulis sebagai sejarah di dalam dunia teologi. Kita melihat dia dipengaruhi. Jadi ini kan yang disebut oleh Sproul, hukum pengaruh. Karena manusia itu kan saling mempengaruhi. Jadi dia tidak bisa independen di dalam hidup ini. Kemarin saya jelaskan tentang manusia pertama dipengaruhi oleh siapa? Selain manusia pertama, Adam dan Hawa, hanya ada Allah. Kemudian ada setan. Nah, sekarang dipengaruhi siapa manusia? Apakah manusia bisa independen? Dalam kenyataannya kan tidak. Kalau kita belajar tentang bagaimana manusia dipengaruhi oleh dunia metafisis. Bapak Ibu sudah belajar itu? Dunia metafisis mempengaruhi manusia. Ya, metafisis itu kan non-fisik, berarti dunia roh. Ketika Allah berbicara kepada Adam, Allah tidak berinkarnasi, belum berinkarnasi. Yesus yang berinkarnasi. Ya, kalau kita berbicara tentang inkarnasi, hati-hati kita berbicara ya. Apalagi kita sudah belajar teologi. Allah berinkarnasi. Itu tidak biblikal Allah berinkarnasi. Yang berinkarnasi yaitu Yesus. Pribadi Allah di dalam Tritunggal yang berinkarnasi. Bukan Bapa yang berinkarnasi. Bukan Roh Kudus yang berinkarnasi. Nah, ini juga kalau saya bicara seperti ini, menjelaskan seperti ini, saya juga sekaligus sedang mematahkan konsep dari oneness yang tidak percaya Allah Tritunggal. Jadi kalau Yesus itu Bapa, kalau Yesus itu Roh Kudus, berarti yang berinkarnasi yaitu Bapa juga berinkarnasi. Ini kan teologi atau teologia. Ini masalah. Ya. Tapi kita lihat kembali ke poin ini ya. Ini satu filsuf ya yang begitu kuat. Sekarang kita pindah ke Spinoza. Benedict Spinoza. Ini orang Yahudi yo. Pertama. Dan dia menjadi tokoh utama. Khususnya
dalam membangun intelektual di Eropa selama masa hidupnya. Lihat ya, orang Yahudi pengaruh di Eropa. Kira-kira Pak Anton mempengaruhi siapa ini? Atau Bu Maya atau Pak Iner ya, minimal kalau kita jadi hamba Tuhan kita mempengaruhi jemaat. Ini orang Yahudi pergi ke Eropa. Memang banyak orang Yahudi di Eropa ya. Dan dia sangat berpengaruh cara berpikirnya, rasio intelektualnya itu sangat mempengaruhi Eropa, khususnya di dalam gereja. Nah, sekarang apa yang dia katakan? Perspektif dia tentang kebenaran. Orang Yahudi ya, tidak perlu ditolak karena merupakan kesenangan. Jadi kalau orang berbicara kebenaran, kita harus senang. Itu kata dia. Sebagaimana diajarkan seluruh agama besar, ini jadi masalah. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Menurut Spinoza yang orang Yahudi ini, semua agama itu ada kebenaran di dalamnya. Jadi kalau ada kebenaran dalamnya, seluruh agama juga ada keselamatan di dalamnya. Itulah makanya kekristenan ditulis oleh Pantil dikatakan kekristenan dan ajaran Kristen sifatnya pasti antitesis. Pasti sifatnya unik. Tidak akan sama dengan agama apapun di bawah kolong langit ini. Ini saya tegaskan ya. Jangan kita terkecoh ya. Oh, orang Yahudi berarti tidak bisa buat salah. Ini contoh tokoh yang begitu dahsyat. Dia seorang intelektual Eropa. Dia orang Yahudi berarti seorang yang sangat berpengaruh di Eropa. Di dalam dunia akademik. Tapi lihat dia katakan kebenaran tidak perlu ditolak. Karena itu merupakan hedonis. Hedon. Ya, kalau saya bicara hedonis, bahaya ini ya. Saya kadang bicara hedon, ya saya harus menjelaskan hedonis. Karena ada hedonis itu sifatnya teleologis. Bukan deontologis. Wah, Bapak Ibu sudah pernah dengar ini? Karena kaum Epicurean 3 abad sebelum Yesus datang itu ada kaum Epicurean, para filsuf kaum Epicurean. Dia berbicara tentang kenikmatan tetapi di dalam konsep teleologis. Sedang Kristen itu kenikmatan itu menikmati kebenaran Allah. Itu disebut dengan deontologis. Teleologis tentang kenikmatan lebih berpusat kepada manusia. Dan yang menjadi standar atau ukuran atau nomos yaitu manusia. Tetapi kalau deontologis tidak boleh. Manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak total. Harus Allah dan seluruh kebenaran firman Tuhan yang dikanonkan itu menjadi standar. Untuk kita menikmati Allah, berhedonisme di dalam Allah. Ada 2 jilid yang ditulis oleh John Piper tentang hedonisme. Ada 2 buku saya baca karena saya member makanya dikirim sudah mungkin 2-3 tahun lalu dan saya baca John Piper menulis tentang hedonisme tetapi secara teologis. Kebenaran harus dinikmati. Apa itu kebenaran? Ya, di sini menjadi rancu. Di sini menjadi absurd. Karena Spinoza katakan bahwa kebenaran itu yang harus menjadi kesenangan, harus dinikmati, hedon, tetapi diajarkan seluruh agama besar. Berbahaya. Berbahaya. Ya. Baginya, menyesuaikan kehendak seseorang dengan kebenaran adalah cara untuk menemukan kedamaian. Shalom. Menyesuaikan, ya. Menyesuaikan kehendak seseorang dengan kebenaran. Ya. Itu dari orang itu sendiri ya, jadi kemampuan secara antroposentris ya. Itu akan menemukan kedamaian. Jadi ada upaya dari bawah, dari manusia itu untuk menyesuaikan, bukan dari atas, dari Allah, dari Roh Kudus. Ini sesuatu yang bahaya cara berpikir seperti ini. Ya.
maka dia akan katanya menemukan kedamaian. Menemukan shalom. Nah, itu di dalam pikiran, di dalam tujuan yang ada dalam genggaman kerja keras manusia. Lihat, kerja keras manusia. Jadi lihat ya, antroposentris banget. Cara berpikirnya sangat absurd karena bersifat antroposentris. Jadi ini tokoh kedua. Bapak Ibu sudah lihat di sini? Mengerikan ya. Ada penekanan-penekanan yang bersifat spesifik dari Pierre, kemudian dari Benedict Spinoza. Ya. Mereka punya penekanan-penekanan, tetapi dua-duanya keliru. Satu berbicara tentang kebenaran harus disenangi tetapi dari semua agama. Spinoza, ya, menyesuaikan kehendak seseorang dengan kebenaran adalah cara menemukan kedamaian. Ada satu buku lagi yang menulis tentang shalom, di mana di situ ditulis bahwa dosa itu membuat manusia kehilangan shalom. Shalom itu hubungan kita dengan Allah. Shalom itu hubungan kita dengan sesama, dengan diri kita dulu. Yang ketiga, shalom itu hubungan kita dengan sesama. Dan shalom itu hubungan kita dengan alam semesta. Dalam 4 hal. Ini masalah kedamaian, shalom. Kalau yang vertikal hubungan dengan Allah sudah tidak beres, maka shalom itu hubungan dengan diri sendiri tidak beres. Maka akan dengan yang lain secara sosial juga tidak akan beres. Dan juga dengan alam semesta akan beres. Dia senang merusak alam semesta. Nah, itu ada satu hamba Tuhan, ya memang dia orang Reform ya dari Amerika. Dia namanya, kadang saya, memori saya agak ya blank ya. Ingat nama, tapi saya punya buku itu ya. Dia berbicara tentang bagaimana hubungan antara hamartologi, dosa di dalam kehidupan manusia dengan shalom, dengan kedamaian. Di mana pusat shalom itu? Nah, buku itu tulis tentang hal yang urgent ini ya, tentang bagaimana manusia kehilangan shalom. Kalau sudah tidak ada relasi dengan Allah, bagaimana ini seseorang punya kemampuan untuk membangun ya atau menyesuaikan dengan kebenaran? Berarti kan ini, dan itu kerja keras manusia. Ini saya lupa bold ya, harus di bold. Malah harus di garis bawah ya. Nah, ini rancu sekali ya, absurd. Ini error cara berpikir seperti ini. Jadi kerja keras. Memang manusia perlu kerja keras. Tetapi untuk keselamatan apa perlu kerja keras? Apakah untuk kebenaran kita perlu kerja keras? Nah, ada tanggung jawab kita, yaitu kerja keras untuk mau meneliti firman Tuhan seperti Esra. Seperti Paulus. Itu ada tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab kita itu harus dikontrol oleh Roh Kudus, bukan dikontrol oleh pikiran kita, oleh diri kita sendiri. Akhirnya itu kalau sudah mulai bicara tentang diri sendiri, bicara tentang pikiran sendiri, itu sudah sangat antroposentris. Saya teruskan dulu ya, nanti kalau ada yang mau tanya, tanya. Nah, ini, Spinoza tidak mengatakan bahwa Alkitab tidak diinspirasikan oleh Allah. Ya, dia mengaku Alkitabnya, tapi ini jangan kita terkecoh. Ini ada kalimat peralihan, kata peralihan di sini ya. Tetapi, sekalipun, ini kata tetapi bahaya sekali ya. Lihat tuh Alkitab ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab bahasa Indonesia. Kemudian muncul kata tetapi, wah ini bahaya. Ya, ada pertentangan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat berikutnya setelah tetapi. Ini akan berkontradiksi dengan kalimat sebelumnya. Nah, seperti ini, Alkitab tidak diinspirasikan oleh Allah. Sorry ya, dia katakan. Tetapi sekalipun Alkitab diinspirasikan, ia harus dibaca seolah-olah itu adalah teks yang tumbuh kepada kritik biasa dari rasio manusia. Ngeri. Ngeri banget ya. Lihat itu ya. Spinoza, orang Yahudi. Dia katakan Alkitab tidak
diinspirasikan oleh Allah. Tetapi ya, sekalipun Alkitab diinspirasikan, itu harus dibaca seolah-olah itu adalah teks yang tunduk kepada kritik biasa dari rasio manusia. Jangan ini ya, jangan kita samakan dengan kritik teks. Jangan ya. Nanti belajar itu di hermeneutika tentang kritik teks. Itu kalau kita belajar di dalam kitab pembelajar bahasa Yunani, itu ada satu buku yang saya punya di rumah dalam bentuk diktat, itu Yunani 4. Jadi ada Yunani 1, Yunani 2, Yunani 3, Yunani 4. Yunani 4 itu ada kritik teks di situ. Itu yang sangat sulit. Mengapa harus kritik teks? Apa alasan ada kritik teks? Itu Bapak Ibu harus belajar di dalam pembelajaran bahasa Yunani. Ya. Karena ada ribuan manuskrip sehingga ada kritik teks. Tapi yang dimaksud oleh Spinoza di sini bukan itu. Ya, bukan itu. Nah, sekarang saya loncat ke yang berikutnya. Saya mau kejar yang di bawah nanti ya. Tapi saya mau memperlihatkan bahayanya rasio kita ketika kita mendekati firman Tuhan. Atau kita membuat penelitian terhadap firman Tuhan untuk membangun teologi. Ada sesuatu yang sangat berbahaya. Ya, saya tegaskan ya. Ini tidak main-main. Ini kita membicarakan tentang kebenaran yang mutlak, absolut. Kebenaran yang sudah dikanonkan. Ya, di bawah otoritas Roh Kudus. Kebenaran itu menjadi absurd, menjadi error, menjadi distorsi di tangan pribadi tertentu, bahkan seorang filsuf Kristen atau teolog Kristen itu menjadi sesuatu yang absurd. Makanya kalau kita tidak belajar baik-baik, itu sesuatu yang sangat bahaya. Kita tidak baik-baik belajar firman Tuhan, walaupun kita baca firman Tuhan. Ya. Kita baca, kita mau coba simpan di dalam memori kita. Tetapi kalau kita mengertinya salah, maka itu menjadi error. Kita bisa heresi. Apalagi kepada doktrin-doktrin tertentu. Doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang fundamentalis. Fundamental. Itu menjadi sangat berbahaya. Lihat ini, semua contoh di sini. Nanti berikutnya ini John Tillotson. Ya, ini semua abad ke-17 ya. Dia siapa? Dia orang penting, uskup agung di Canterbury. Itu tahunnya, lihat di situ ya. Apa yang dia katakan? Yang pertama, harus tidak berisi apapun yang berlawanan dengan natur Allah. Yang kedua, bahwa ajaran harus didukung oleh suatu mujizat sebagai suatu bukti bahwa itu berasal dari Allah. Nah ini, Bapak Ibu mau pakai ini kan? Cara berpikir dari John Tillotson. Ya, ini uskup, orang penting pada masa itu. Ya. Jadi dua hal yang dia katakan. Dan ini hal yang cukup riskan untuk kita menelan mentah-mentah. Ya. Tidak harus berisi apapun yang berlawanan dengan natur Allah. Nah, itu yang dia katakan itu ya. Ajaran dari Allah itu. Yang kedua, bahwa ajaran harus didukung oleh suatu mujizat sebagai suatu bukti bahwa itu berasal dari Allah. Apakah ini benar yang kedua? Saya menekankan yang kedua ya. Ajaran harus didukung oleh suatu mujizat. Ini John Tillotson ini mengerti mujizat itu seperti apa? Ini yang mau ditekankan ya. Apa sih itu mujizat Bapak Ibu? Halo? Yesus paling banyak buat mujizat atau mengajar? Sekarang saya mau tanya, kalau cara berpikir kita diubah karena kita belajar firman Tuhan dan Roh Kudus menolong kita memberikan iluminasi, apakah itu tidak mujizat?
Sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Yang tadinya kita sering error untuk mengerti firman Tuhan, sekarang mengerti firman Tuhan secara tepat, secara valid. Kemudian terakhir, setelah mengerti, baru kita tampil di atas mimbar, baru kita khotbah, kita berikan argumentasi. Ya, tadi malam saya mengajar begitu luas tentang apa itu argumentasi. Dan itu argumentasi lahir berdasarkan logika, berdasarkan pemikiran. Karena tadi malam kan saya mengajar tentang logika di dalam iman Kristen. Ya, itu saya mengajar di STT Raya. Bagaimana kita berargumen? Orang mau berargumen harus berdasarkan hasil yang sudah dia pikirkan. Dia menggunakan logika, pikiran, nous. Kemudian logika itu dinalarkan. Itu ketika logika itu bernalar, itu dia tidak pakai nous, tetapi sudah pakai noesis. Dan kemudian setelah logika itu dinalarkan, dijelaskan, kemudian dipraktekkan dalam hidup, itu dia bukan menjadi noesis atau nous lagi. Tapi menjadi apa? Ada kata ketiga ya, yang ditulis oleh J. Knox Chamberlain itu tentang logika, tentang pikiran. Itu menarik sekali ya. Ya. Dia intim dengan logika itu. Nah sekarang ini yang kita lihat di sini itu ajaran harus didukung oleh mujizat. Orang percaya Yesus itu mujizat apa tidak? Kalau yang dia maksud itu tepat. Kalau yang dia ukurkan hanya mujizat-mujizat bersifat fisik, kita harus hati-hati di situ. Bukan tidak percaya mujizat. Saya membaca seorang hamba Tuhan perempuan di Amerika yang membuat seorang tokoh yang sangat terkenal pada zaman kita ini, yaitu Benny Hinn. Benny Hinn itu pergi ke tempat wanita ini sering kali mengadakan KKR. Bapak Ibu tahu nama perempuan hamba Tuhan ini? Dan perempuan ini, dia seorang hamba Tuhan yang sudah menikah, kemudian dia mengundang ada seorang hamba Tuhan lain yang memang spesialisasinya KKR, tapi kemudian dia jatuh dalam perselingkuhan dengan hamba Tuhan itu. Tapi kemudian dia bertobat, kemudian Tuhan pulihkan dia, Tuhan pakai dia, dan dia sering kali buat mujizat secara fisik. Tapi yang mengherankan, dia meninggal. Ketika dia meninggal, itu dia kena penyakit kanker. Kanker itu yang membunuh dia, membuat dia mati. Dan wanita ini di dalam kebaktian di Pittsburgh, Amerika, ya, di satu gedungnya namanya Sanhedrin, ya, itu membuat Benny Hinn ke situ waktu Benny Hinn masih remaja. Dan Benny Hinn itu mengalami mujizat. Mengapa mengalami mujizat? Karena dia ngomongnya itu tidak lancar, kalau orang Manado bilang, atau orang bilang itu gagu gitu ya, putus-putus kalau ngomong. Nah, kemudian dia menjadi sangat lancar. Bukunya saya baca ya, diterbitkan oleh toko buku Immanuel. Itu mujizat masih berlangsung. Bapak Ibu di sini teman-teman ada di antara kita yang belajar malam ini pernah baca tentang buku mujizat masih berlangsung? Ada yang pernah baca itu? Kalau saya baca itu Selamat Pagi Roh Kudus karya Benny Hinn. Oh iya, itu yang saya maksud memang ya bagus. Saya pernah baca itu, Selamat Pagi Roh Kudus. Tapi saya maksud yang membuat Benny Hinn bertobat. Ada satu wanita, seorang hamba Tuhan. Kathryn Kuhlman ya Pak? Ya, Kathryn Kuhlman. Bapak Ibu tahu ya, Ibu Maya, terima kasih. Nah, itu maksud saya. Ya, saya baca berapa bukunya Kathryn Kuhlman tentang mujizat masih berlangsung. Ketika saya baca buku itu, saya sedang kuliah, masih Bachelor of Theology. Saya belum STH. Nah, kebetulan dosen saya itu Pendeta Werner Janke dari Jerman. Dia dari Lutheran, dia bukan dari Calvin. Saya diskusi dengan beliau. Yang saya permasalahkan, mengapa Kathryn Kuhlman ini membuat mujizat begitu hebatnya di Pittsburgh, tapi dia mati dengan penyakit kanker.
Wah, itu menjadi dialog yang hebat. Hanya saya dengan pendeta hamba Tuhan ya, Werner Yanke. Dia seorang yang mengajar saya tentang pengantar perjanjian baru, teologi perjanjian baru, itu Werner Yanke dari Badan Misi WEC. Dia yang mengajar saya. Saya masih ingat, dia sudah meninggal. Dia meninggal di Australia. Setelah dia jadi misi di Indonesia, dia pergi ke Bandung, kemudian dari sana Tuhan bawa dia ke Australia, kemudian dia meninggal di Australia. Tapi istrinya kemudian balik di Indonesia, sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Mereka dari Jerman. Dan saya ingat ketika saya melihat ini, saya memberikan ilustrasi, contoh ini. Karena John Tillotson berbicara, bukti dari ajaran selalu harus ada mujizat. Yang kita mau cari ini maksudnya Tillotson ini mujizatnya apa ini? Ya, ajaran itu harus didukung oleh mujizat. Jadi kalau tidak ada mujizat mana yang dia maksud? Kalau mujizat paling besar di dalam kehidupan seseorang apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Percaya Yesus. Nah itu, orang bertobat itu mujizat. Bisa percaya Yesus itu mujizat. Bisa lahir baru itu mujizat. Karena dia tidak bisa kerjakan sendiri. Mujizat itu kan sesuatu yang dikerjakan bukan dirinya sendiri, tapi dari luar dirinya. Itu dikatakan mujizat. Dan itu berbicara mujizat, itu kita harus sandingkan dengan apa yang disebut dengan metafisis. Apakah mujizat itu berasal dari roh mana? Roh Allah atau setan? Dalam tanda kutip ya, setan bisa lakukan mujizat tidak? Halo Bapak Ibu, setan bisa buat mujizat enggak? Bisa. Bisa. Ya, malah mau niru-niru ya. Itu kita baca di 2 Tesalonika ya, tentang akhir zaman ya. Ada tentang eskatos itu dalam 2 Tesalonika ya. Itu dia buat mujizat mirip dengan Allah, mujizat Allah. Nah, ini bahaya ini, cara berpikir ya. Kita teruskan ya. Tilson, ini kurang ya, satu ya. Tilaston ya, Tilaston. Tillotson ya. Kadang saya kurang huruf. Tillotson mengemukakan bahwa meskipun sebuah doktrin tidak begitu masuk akal, irasional ya, pada dirinya itu bukan argumen yang pasti bahwa doktrin itu berasal dari Allah. Wah, doktrin bukan berasal dari Allah. Jika tidak ada kesaksian dari sorga diberikan padanya, karena doktrin itu mungkin adalah hasil dari dampak ya, pokok tentang rasio dan percakapan manusia. Jadi doktrin itu berasal dari hasil dari dampak rasio di dalam percakapan. Jadi ada share di situ ya. Kita bertukar pikiran, share. Katanya doktrin itu lahir dari situ. Nah ini orang penting, ini teolog, ini uskup di Canterbury. Ini orang penting sekali ya, tapi lihat cara berpikir teologinya seperti ini. Dia berbicara tentang doktrin. Ya, doktrin-doktrin dalam Alkitab harus didukung oleh mujizat. Nah ya, dan kemudian dia jauh lagi dari sini. Ya, percakapan manusia. Dan meskipun suatu doktrin dibuktikan dengan mujizat-mujizat, namun masalahnya mungkin begitu tidak masuk akal dan absurd, sehingga tidak ada mujizat yang memadai untuk memberikan peneguhan kepadanya. Doktrin itu menjadi absurd. Jadi lihat, ini cara berpikir yang dikemukakan oleh seorang yang rasional, ujung-ujungnya lari kepada rasio. Rasio menjadi standar untuk memikirkan doktrin. Rasio yang terlepas dari kontrol Roh Kudus melalui firman Tuhan tertulis. Ya. Itu menjadi terlepas dari situ. Ini berbahaya cara berpikir seperti ini. Dan ini yang dibangun oleh Tillotson. Bapak Ibu percaya masih ada mujizat? Ini saya pancing aja ya. Masih. Mujizat apa? Harus spesifik. Kalau kadang kita berbicara itu masih di ranah abstrak. Kalau teologi jangan abstrak, harus bangun cara berpikir yang konkret.
Jangan di ranah abstrak. Sekarang kalau bicara mujizat, mujizat apa? Berdoa orang sakit sembuh. Itu mujizat enggak? Oh, Pak Anton bilang bukan. Orang sakit kanker, kankernya hilang. Nah, kalau orang tidak sembuh, berarti tidak terjadi mujizat. Nah, ini Pak Anton menarik ya. Oh, nggak ada mujizat. Nah, nanti hamba Tuhannya dituduh. Oh, kamu berdoa karena kamu tidak persiapan. Kamu pergi berdoa karena kamu masih berdosa. Maka Tuhan tidak bekerja. Ya, dia tidak menyembuhkan. Nah, bagaimana dengan Petrus yang berdoa, Paulus yang berdoa sampai berapa kali? 3 kali minta supaya duri dalam daging dicabut. Tapi Tuhan katakan cukup kasih karunia. Dan dia sampai dia mati itu duri dalam daging ada di dalam kehidupan fisiknya. Tuhan tidak mengabulkan doa dari Paulus. Selalu kita kan minta supaya seluruh doa kita Tuhan kabulkan. Kalau kita katakan harus, nah ini jadi masalah. Ini teologi, membangun teologi tentang doa tidak biblical, tidak alkitabiah. Halo Bapak Ibu. Ya. Saya bolak-balik dalam pelayanan waktu saya jadi gembala, berdoa banyak orang yang mati. Saya berdoa dalam nama Yesus sembuh, saya pulang mati orangnya. Detail di HP, Pak, mati. Yang HP keluarga. Dari situ saya belajar tentang apa itu doa. Ya. Jadi teologi doanya yang saya pelajari. Bukan saya mempelajari tentang doa yang sifatnya praktikal. Yang saya pelajari yaitu doa yang sifatnya biblical. Memang harus berdasarkan biblical, kemudian diaplikasi dalam doa yang harus kita lakukan, kerjakan. Tapi harus dibangun teologi doanya dulu. Kebanyakan nggak orang mau berdoa intim dengan Allah. Ya. Tetapi dia menggunakan cara dia, bukan cara Allah. Karena dia tidak mengerti tentang apa itu teologi doa. Halo Bapak Ibu, ini kan masalah pengajaran, umpamanya ajaran tentang doa. Mengapa Yesus ajarkan kepada murid doa Bapa kami sih? Di dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, kalau Bapak Ibu selidiki itu doa Bapa kami ya, di eksegese, di ekspositori kalau dalam khotbah ya, khotbah expository preaching, khotbah ekspositori. Itu Bapak Ibu akan lihat apapun yang Bapak Ibu doakan tiap hari itu ada di dalam doa Bapa kami. Makanya Yesus ajarkan tentang esensinya dari doa. Semua doa apapun ada di doa Bapa kami. Begitu dahsyatnya ya. Halo Bapak Ibu. Sampai sini ada yang bertanya? Sudah 3 toko ya. Ada yang mau tanya? Atau malah bingung ini ya? Saya terus ya. Ini John Luke. Dia berbicara tentang setidaknya sejauh menyangkut penyataan Alkitab, apokalipto. Ya, Luke mengatakan orang-orang kudus pada zaman dahulu yang memiliki penyataan-penyataan dari Allah, memiliki sesuatu yang lain di samping terang jaminan internal dari dalam ya, bukan eksternal dari luar ya. Dalam pikiran, nah ini bahaya lagi ya. Dalam pikiran mereka sendiri, ini antroposentris lagi. Jadi dikatakan di sini ini dua hal diintegrasi sama John Luke ini. Satu, Alkitab, penyataan Allah yang khusus, apokalipto. Tetapi dia katakan di sampingnya itu ada kemampuan internal dari diri kita sendiri. Apa itu? Rasio kita, pikiran kita. Ini hati-hati yang gini-gini. Ini sudah tidak murni.
Jadi dia katakan ada yang di samping, itu menjadi jaminan. Itu di samping terang jaminan internal dari dalam diri. Dalam pikiran mereka sendiri. Ini antroposentris. Untuk memberikan kesaksian kepada mereka bahwa penyataan Alkitab berasal dari Allah. Jadi harus ditunjang dari dalam. Apakah penyataan Allah yang apokaliptik itu? Kalau kita belajar tentang bibliologi, itu harus ditunjang dari penulis itu punya kemampuan. Halo Bapak Ibu, bagaimana kita mau counter ini cara berpikir teologi seperti ini? Khususnya sistematik teologinya, dia lagi bicara tentang penyataan Allah, berarti bibliologi. Bagaimana kita counter bibliologinya secara biblical teologi? Ayo Bapak Ibu, berani counter cara berpikirnya. Mau pakai ayat mana ini counter cara berpikir diri? Ini dia mengintegrasi ya. Kalau kita pikir sepintas aja ini bagus banget ini. Penyataan Alkitab. Berarti kan wahyu khusus ini. Yaitu seluruh Alkitab. Ini Luke ini berbahaya. Banyak orang yang senang dengan John Luke. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari cara berpikir. Ya, tadi terpental kita semua. Ini 12. Tadi sudah di atas 20-24 ya. Sekarang mereka kesulitan untuk bergabung. Tapi kita tidak bisa berhenti, kita harus terus. Ya. Oh, Bapak Ibu sudah dengar suara saya? Halo? Sudah Pak. Sudah Dengar, ya? Pak. Ya, saya baca Pak Anton tulis di HP soal. Oke, saya teruskan ya. Ada hal-hal yang saya tekan. Nah ini Edward Stingling Fried. Ya, ini uskup lagi. Di ini ya, Worcester, di Church of England. Di Inggris ini ya. Ia bukan musuh rasio, sebab ia percaya kepada, nah ini orang percaya kepada Trinitarianism, ya, dapat dibela atas dasar-dasar rasional. Ya. Ia berbeda dengan Luke dan Toland yang mengutamakan rasio untuk mengganti penyataan. Ya, lihat ya, ini satu pribadi ini beda ya. Jadi dia percaya Tritunggal. Apakah Luke tadi tidak percaya Tritunggal? Hati-hati juga nih ya. Harus baca bukunya. Ada dua penulis buku ya, satu ada 2 jilid. Ya, di tangan saya ada buku-buku itu ya. Yang satu ditulis oleh Douglas Grotius tentang teologi di era postmodern. Itu harus dibaca seluruhnya. Itu sudah diseminarkan kalau di GRII oleh pendeta Sucipto Subeno. Dulu dia pendeta di Surabaya. Sekarang dia sudah pindah ke Jakarta dan jadi dosen. Jadi harus dibaca buku-buku seperti itu. Kita buat bedah buku. Saya pikir sewaktu-waktu kita buat bedah buku ya. Satu buku kita bedah. Jadi kita buat selingan. Atau saya lagi nanti Bapak Ibu tolong doakan. Saya mau buat satu itu hari Jumat. Kita bergantian bedah buku dengan buat semacam podcast tanya jawab. Khusus untuk pengajaran-pengajaran yang sesat. Kemudian juga khusus tentang apologet, pandangan-pandangan polemikus kita buat dalam bentuk nanti kalau ada teman kita yang waktu kita diskusi hari Jumat, kemudian kita buat itu secara supaya tidak monoton, jadi 1 minggu 2 kali kita buat itu untuk kemudian dibuat YouTube, kemudian kita sebar kemana-mana. Nah, nanti tolong Pak Anton ini. Wah, jadi banyak kerjaan kalau Pak Anton tolong lagi ya. Tapi ini untuk pekerjaan Tuhan ya. Saya lagi berdoa untuk itu. Ya, ada podcast, kemudian ada kita bedah buku, bisa 1 buku, ya, itu buku-buku yang menarik, banyak buku kalau saya. Kemudian kita diskusikan bersama, kemudian kita juga buat semacam podcast yaitu tanya jawab tentang masalah-masalah, umpamanya oneness, ya. Umpamanya sekarang yang Kristen
progresif. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti kita pikirkan ya. Tapi saya lagi berdoa untuk itu. Nah, sekarang kita ke Edward ini ya. Jadi dia berbeda karena dia orang Trinitarianism. Jadi dia orang yang kuat di dalam dunia Tritunggal. Dia berbeda. Nah, apa yang dia katakan? Dilanjutkan dari tadi ya. Stealing Fred ini. Dia beragung rasio dapat dan akan digunakan mendukung kebenaran yang dinyatakan. Namun ia adalah seorang yang menyangkal doktrin, nah ini Calvin, tentang aseitas. Aseitas itu digunakan dalam filsafat dan teologi skolastik. Bapak Ibu tahu pusat dari teologi skolastik? Ini harus belajar semua, lihat teologi begitu luas ya. Kalau Bapak Ibu tidak belajar tentang hal-hal ini, Bapak Ibu jadi pusing ya. Ya. Apa itu? Siapa itu pencetus dari teologi skolastik? Apa maksudnya teologi skolastik? Itu harus dipelajari. Nanti itu seperti yang seperti ini, kita harus buat hal yang khusus seperti itu, ya. Jadi dia menyangkal doktrin Calvin tentang aseitas. Apa itu aseitas? Karena dia berpusat digunakan dalam filsafat. Aseitas itu dalam filsafat dan teologi skolastik untuk mengungkapkan sifat umat Tuhan. Ini umat ya. Sifat umat Tuhan, yakni eksistensinya, keberadaan umat Tuhan. Dari atau dari dirinya sendiri. Berdasarkan dari esensinya. Dirinya sendiri berdasarkan yang dari Allah sendiri. Dan bukan dari wujud lain di luar dirinya sebagai sebab. Ini untuk menjelaskan tentang aseitas. Ini istilah yang digunakan ya oleh Stealing Fred ini ya. Stealing Fred ini dia gunakan satu kata ini, tetapi kita lihat ketika kita ingin mendefinisikan begitu luas. Kita memang tidak akrab, apalagi kita kalau hanya di dalam berkecimpung dalam dunia yang bukan akademik ya. Kita berkecimpung di dalam dunia yang praktikal ya, termasuk di dalam gereja kan kebanyakan kita dengar khotbah praktikal. Begitu kita ketemu dengan kata-kata seperti ini, kita jadi pusing 7 keliling. Ya. Dan ada buku-buku yang kemudian kita baca sebagai referensi, kadang penulisnya nggak akan jelaskan itu, kita harus cari sendiri. Seperti tentang apa itu aseitas. Ya, itu dan aseitas itu dihubungkan dengan doktrin dari Calvin. Jadi reform teologi. Dia menyangkal. Ya, itu disebut teologi skolastik ya. Ya. Ini berbicara tentang eksistensi, keberadaan. Dia menolak. Dia berpendapat bahwa itu manusia diperanakan ya, diperanakan anak mencakup komunikasi dengan dia dari esensi ilahi Bapa. Nah, ini hubungan di dalam Tritunggal, kan dia percaya Trinitas. Tapi konsep dia Trinitas dengan Calvin itu berbeda. John Calvin punya konsep Trinitas. Jadi kita harus belajar di dalam kekristenan itu, dalam dunia teologi, sama-sama percaya doktrin Trinitarian. Trinitas. Tetapi konsepnya yang dibangun berbeda. Apalagi kalau sudah menggunakan analogi-analogi. Waduh. Saya cukup ngeri ya kalau menggunakan analogi, kita mau cocokkan dengan Allah yang begitu besar. Kita berbicara Allah Tritunggal kan, berbicara tentang Allah yang begitu great ya, sangat besar. Ya. Ada yang dia bukakan. Nanti saya masukkan di dalam pembelajaran kita teologi ini, bagaimana kita mengerti dalam berteologi tentang transenden dengan imanen. Bagaimana kita berteologi di dalam transendensi Allah dan imanensi. Bagaimana kita berteologi dalam dua aspek itu. Ini penting sekali. Ya. Di gereja kadang kita, apalagi di gereja, di dalam sekolah teologi aja kita tidak terima yang seperti hal-hal seperti ini ya. Kebetulan saya orang yang suka belajar, sehingga saya
teliti. Ya, ada referensi dibeli kemudian buat penelitian, beda pengajaran ya. Nah, Stillingflat ini mengkritik definisi simplistik itu yang disederhanakan dari kata pribadi. Kan ini dia berbicara tentang eksistensi di dalam Tritunggal yang mengesampingkan kemungkinan memiliki ketiganya dalam satu substansi. Ya. Bapak Ibu ngerti ini? Susah ya cara berpikir seperti ini. Ini sudah masuk di dalam doktrin Tritunggal. Sudah tidak mudah. Ya. Tidak gampang. Bagaimana dengan Tritunggalnya Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu yang sedang belajar sampai hari ini ada yang oneness kah? Pak Anton bagaimana? Masih ada yang oneness ya? Jadi kita lihat di sini ya, ini berbicara tentang dia ya dari esensi ilahi Bapa. Ya. Itu kata nanti itu kata yang akan muncul itu diperanakan itu ya, Yesus diperanakan. Ini yang dijelaskan oleh Stillingflat ini tentang konsep itu, Yesus yang diperanakan. Ia berpendapat bahwa bagaimana Allah bukan ciptaan, maka kepribadian ilahi tidak dapat disamakan dengan keberagaman manusia. Benar dia, benar. Ya. Apa yang tidak Stillingflat sadari bahwa dengan berusaha untuk memperluas arti dari istilah tersebut, ini masalah pribadi, eksistensi, untuk mencakup realitas ilahi yang tidak memiliki imbangan manusia. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi apakah manusia Allah? Nah ini ya, ini menjadi masalah di dia. Ya. Sehingga menjadikan Allah tidak dapat dipahami sebab tidak memiliki gambarannya. Lah, imago Dei kan kita mau lihat Allah dalam ciptaan hanya disapa manusia. Kata serupa, tapi kemudian saya pelajari ini dalam kritik teks. Ya, saya pelajari kritik teks. Kata serupa itu kalau dalam bahasa Ibrani itu langsung serupa segambar dengan Allah. Tapi di dalam Septuaginta dia pakai dan. Jadi memisahkan serupa dan segambar. Itu serupa segambar itu satu, tidak ada kata dan di situ. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani, juga bahasa Yunani mendalam, Bapak Ibu pasti ngerti ini. Serupa segambar. Kemudian di ayat-ayat DPL itu kadang muncul hanya gambar, tidak rupa. Dipakai bergantian. Itu menarik. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu kritik teks, lihat ada teks yang tambahkan dan di situ. Dan itu diambil dari teks apa? Septuaginta, LXX itu. Itu kritik teks. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati juga dengan memegang Alkitab ya. Ya, orang-orang yang dalam dunia hermeneutik khususnya eksegese itu dia berbahaya. Dia sangat berhati-hati, bukan berbahaya, sorry ya, salah saya sebut tadi. Sangat berhati-hati menggunakan. Kalau dia menggunakan teks yang salah di dalam penerjemahan, dia akan tafsir salah juga. Harusnya menjadi satu. Kalau dan kan dia menjadi dua aspek. Kalau tidak ada dan itu satu. Sehingga mengapa dipakai bergantian? Karena itu satu, sesuatu yang sinonim. Ya. Nah, ini yang bahaya ini karena tidak ada imbangannya, akibatnya tidak dapat dipahami sebab tidak memiliki gambarannya di dalam ciptaan. Kalau kita mau belajar tentang itu, manusia imago Dei, saya usul baca buku antropologi yang ditulis oleh J. Antoni. Judul bahasa Indonesia, Manusia Gambar dari Allah. Tapi dia tidak menulis. J. Antoni ini dia hebat dalam perjanjian lama.
dia tidak penulis, dia ini tidak menulis tentang gambar dan rupa Allah. Dia hanya pakai gambar. Saya mengerti kenapa dia pakai gambar setelah saya membaca bukunya. Saya bedah ajarannya melalui buku yang dia tulis, referensi itu ya. Saya mengerti kenapa dia pakai gambar. Tidak menurut gambar, kenapa dia hilangkan kata rupa? Apakah tidak biblical? Oh, saya mengerti. Karena saya belajar bahasa Ibrani dan Yunani dengan baik. Walaupun susah, saya juga belum tuntas, harus tetap belajar. Ya, jangan kemudian Bapak Ibu pikir saya sudah menjadi seorang yang sangat ahli dalam bidang itu. Enggak, saya perlu kembangkan terus ya. Belajar tidak pernah berhenti. Saya akan terus belajar, apalagi memang itu spesifikasi saya ya dalam dunia linguistik, bahasa. Ya, harus tetap belajar. Jangan berpuas dirilah kalau belajar. Itu sikap saya dalam belajar, dalam berteologi dan mempelajari teologi. Itu saya tidak merasa sudah cukup dan sudah sangat mengerti seluruhnya. Enggak. Saya harus makin progres. Ya. Di samping usia makin bertambah ya. Tetapi harus tetap belajar. Jangan berhenti. Saya enggak mau berhenti. Itu prinsip. Jadi kita lihat kembali ke dia. Ya. Dia tertarik dengan Tritunggal. Dia menekankan Tritunggal. Tapi lihat cara dia berpikir tentang Tritunggal, ini error. Kalau kita baca di dalam, mari kita baca ya, Mazmur. Kita counter sekarang cara berpikir dari Stilling Platt ini. Ya, karena dia protes kalau tidak ada gambaran ya. Dia tidak ada gambaran katanya. Nah, makanya saya mau baca Mazmur pasal yang ke-8. Mari buka Mazmur 8. Ayat 5. Salah seorang baca? Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya. Nah, coba ayat 6. Ayat 6, Pak. 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, ini kan waktu manusia belum jatuh dalam dosa. Kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 yang di dalam terjemahan kita LAI bahasa Indonesia ada pakai dan ya, serupa dan segambar. Saya cek itu rupanya itu ada juga di LXX Septuaginta. Tapi di dalam bahasa Ibrani tidak ada dan. Bapak Ibu tolong cek juga yang bisa Ibrani ya. Nah, bisa cek. Nah, tapi di dalam Mazmur Daud ini ketika berbicara tentang manusia itu, dia membicarakan tentang manusia sebelum jatuh dalam dosa, waktu diciptakan. Sehingga Allah mengindahkan, mempedulikan satu ciptaan lain. Satu ciptaan ini, yaitu manusia. Kenapa Yesus mau jadi manusia? Karena peduli Allah kepada manusia. Ciptaan terbaik, itu yang saya pakai bahasa Latin ya di sini, Imago Dei. Ini kan bahasa Latin. Ya. Karena untuk melihat Allah di dalam ciptaan, hanya bisa melihat di dalam diri manusia. Kenapa? Serupa segambar. Itu di dalam konteks tulisan Musa. Tetapi di dalam konteks Mazmur, khususnya Mazmur Daud ini, itu dikatakan itu, ayat berapa tadi ya? Ayat 6 ya. Engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Mirip Allah. Jadi kalau mau lihat manusia dalam ciptaan, itu lihat Allah dalam ciptaan, lihat dalam diri manusia. Nanti belajar antropologi secara serius di dalam teologi sistematika, nanti kita akan belajar sampai ke situ ya. Saya akan ngajar itu sampai kepada antropologi ya. Saya akan ngajar sampai ke situ. Materinya sudah ada semua karena saya sudah bolak-balik ngajar ya. Sudah berapa belas tahun, puluhan tahun mungkin saya sudah ngajar itu ya di dalam tentang antropologi ya. Tapi yang biblical. Nah, ini di sini kita lihat, ini dia bertentangan dengan Alkitab ini yang disebut oleh Daud, bertentangan dengan apa yang di konsep atau doktrin ajaran yang dibangun oleh Stilling Platt ini. Ini kontradiktif. Dia katakan tidak ada. Tidak memiliki imbangan manusia, imago Dei. Sehingga menjadikan Allah
sulit dipahami. Allah memberikan ada deskriptif, ada gambarannya, dan ini biblical. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu tahu, mari kita buka. Roma pasal 3 ayat 23. Tadi diberikan kemuliaan ya, hampir sama seperti Allah, diberi kemuliaan. Itu kabot, bahasa Ibraninya kabot. Tapi kalau kemuliaan dalam bahasa Yunani itu doksa. Nah, sekarang kita baca Roma pasal 3 ayat 23. Kita membuat perbandingan ini. Karena dia tidak percaya bahwa tidak ada gambaran. Dia berbicara Tritunggal, sulit untuk dipahami. Mengapa? Tidak ada gambaran. Tidak memiliki imbangan. Ya. Roma 3 ayat 23. Mari salah seorang baca. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, terima kasih. Semua, all, seluruhnya, apa? Sudah hamartologi. Waktu Tuhan menciptakan tidak ada dosa. Diberi kemuliaan. Hampir sama seperti Allah. Tuhan beri kemuliaan. Setelah jatuh dalam dosa, jadi konteks di Daud yang pasal yang ke-8 Mazmur, itu berbeda dengan yang Paulus tuliskan di dalam Roma pasal 3 ini ya, khususnya ayat 23. Ini sudah jatuh dalam dosa. Yang di konteks Daud sebelum jatuh dalam dosa. Jadi mulia itu sesuatu yang agung. Agung di dalam pengertian bukan pengertian sifatnya alamiah natural. No, bukan. Tetapi agung mulia di dalam konsep teologis. Dinilai oleh Allah. Bukan dinilai secara natural oleh manusia. Hati-hati dengan teologi natural. Kalau kita pelajari teologi natural dalam membangun konsep kita tentang antropologi, celaka kita. Tentang siapakah manusia di dalam sistematik teologi. Kita hanya membangun dari konsep teologi natural teologi. Itu habis kita. Ya, tidak biblical. Inilah bahaya-bahaya yang seringkali tidak kita sadari. Mengapa sih saya mengajar sampai seperti gini? Cari bahan seperti sampai sejauh ini ya. Ini abad ke-17 punya. Ya kebetulan saya punya buku. Dan Tuhan ingatkan saya sudah baca buku itu. Sehingga saya pelajari lagi, mendalami lagi, memikirkan lagi, ya menggumuli lagi. Kemudian saya masukkan ini di dalam pembelajaran awal kita. Karena saya mau tunjukkan betapa riskannya orang yang sedang belajar Alkitab itu. Walaupun dia belajar Tritunggal, ini akibatnya seperti stealing flat ini, mengerti tentang Tritunggal, dia percaya Tritunggal, tapi ada errornya. Jangan Bapak Ibu langsung, oh kami percaya Tritunggal. Cek dulu konsep dia tentang Tritunggal, doktrin Tritunggalnya bagaimana sih? Nah ini kan kita teliti toh ini. Kita teliti dari seorang yang penting, dia uskup. Ya, di Inggris, dia salah satu uskup di satu kota di Inggris. Dia doktrinnya dia. Teologinya dia kayak gini. Ketika dia membangun tentang Tritunggal itu, jadi error dia. Halo Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Kita makin belajar, kita makin apa ya kita makin belajar ya? Makin peka. Bukan hanya kita makin peka, kita makin kritis. Ini kalau kita makin kritis itu kan, tapi positif. Ya. Kritis kita itu konstruktif, bukan destruktif, bukan merusak. Kita mau membangun. Kita mengkritisi sesuatu yang salah di dalam gereja, di dalam teologi, di dalam ajaran. Bukan untuk merusak. Bukan, salah itu. Ya. Saya memegang Paulus katakan itu dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 ya. Itu dia menjadi seorang yang arsitektur untuk membangun. Yang dasarnya adalah Kristus. Jadi kalau kita mengkritisi sesuatu, itu apalagi berkaitan dengan pengajaran. Termasuk ini, masalah Tritunggal. Kita mengkritik bukan untuk merusak, destruktif. Kritik kita itu untuk konstruktif. Membangun. Halo Bapak Ibu, kadang orang mengkritik kita tidak mau dikritik. Ya kalau umpamanya Pak Anton atau Pak Iwan atau Pak Teguh atau teman-teman kita yang sekarang belajar, ini mengkritik saya. Kalau membangun saya open kok.
Saya kan bisa salah. Saya tidak sempurna, saya masih belajar. Walaupun sudah cukup lama jadi dosen. Memangnya jaminan kalau sudah lama jadi dosen tidak bisa terpleset. Ajaran saya bisa keliru. Bisa. Makanya saya kan open, orangnya open to the point. Saya ikuti YouTube Pak Diki, hampir seluruh YouTube saya ikuti. MYM saya ikuti. Budi Asali punya, Pak Esra punya, yang saya sudah kenal cara mereka berteologi, saya pelajari teologi mereka. Mereka punya kelebihan sesuatu, saya ambil. Yang saya tidak pikirkan, tapi Tuhan bukakan lewat mereka. Ngapain saya harus malu sih? Itu dari Tuhan, tapi melalui mereka-mereka itu. Ngapain saya anti sih? Sehingga saya terbuka kalau saya mengajar, saya terpleset, orang memberi masukan, dan itu untuk membangun, karena saya sudah keliru. Saya bersyukur sekali ada orang yang memperhatikan aja ketika saya mengajar, tapi keliru. Kemudian orang itu kritisi saya atau memberi input ke saya. Saya tidak anti itu. Karena kita sama-sama belajar. Walaupun posisi saya mengajar, tapi waktu mengajar saya juga harus belajar mempersiapkan. Nah, itu yang tidak mudah. Jadi kita saling melengkapi. Ya, jangan kemudian Bapak Ibu telan semua yang saya katakan, kemudian tidak lihat bahwa saya, Bapak Ibu sudah tidak pakai filter, kemudian menelan semua, ada sesuatu yang keliru, Bapak Ibu main telan semua, tidak pakai filter. Itu juga bahaya, itu destruktif itu. Harus konstruktif, ini bahaya, kalimat ini bahaya, kata-kata ini bahaya. Ya, saya sudah ajarkan itu kemarin ya, di orang memberikan argumentasi ya, atau orang memberikan kata-kata, dia kan harus membangun logika di situ. Bagaimana argumentasi itu dihubungkan dengan logika. Itu yang saya ajar tadi malam. 4 jam loh saya ngajar tadi malam. Pak Anton lagi sibuk ya. Tapi saya mengajar tadi malam itu 4 jam. Dari jam 6 sampai jam 10 lebih. Saya mengajar tadi malam. Ya. Tentang bagaimana hubungan logika kita, logika pikiran kita ketika kita meneliti Alkitab. Membangun teologi kita melalui firman Tuhan yang tertulis. Ya. Kemudian kita membicarakan apa yang sudah kita bangun. Kita mengargumentasikan itu melalui khotbah, melalui, saya kan sedang berargumentasi. Itu kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita melakukan destruktif, merusak. Walaupun kita baca Alkitab. Kita mengungkapkan, kita membuat pendapat, pernyataan, bukan penyataannya, tapi tidak berdasarkan penyataan. Hati-hati. Mungkin saya agak tegas di sini ya. Karena lihat ya, yang kita pelajari ini negatif semua. Kelihatan baik. Tritunggal. Tetapi setelah kita selidiki, ujungnya sangat bahaya. Dia menolak bahwa gambaran tentang Allah itu, ya, eksistensi Allah, keberadaan Allah itu tidak ada gambarannya di dalam ciptaan. Ini bahaya dia. Dia error di sini. Ya, kadang jangan kita hanya terkancing orang katakan saya percaya Tritunggal. Yuk jelaskan dulu Tritunggal yang kamu maksud itu. Apakah biblical enggak? Atau kamu hanya apa ya, lip service aja bicara. Wah, saya percaya kok doktrin Tritunggal. Saya mengerti tentang proper teologi. Cek proper teologi itu seperti apa maksud lu? Jangan main serap-serap aja. Jangan. Melalui pembelajaran seperti ini kita bisa makin mengerti berbahayanya. Hanya orang ungkap berkata, saya percaya Tritunggal. Tetapi isi dari apa yang dia percaya itu, konsep dia, error. Ini jadi berbahaya. Halo Bapak Ibu. Kita tinggal beberapa menit ya. Tinggal 10 menit. Tapi kita lihat ada kengerian ya malam ini. Kita sedang bongkar dosa di dalam intern kita. Kalau berapologet kan kita berapologet mungkin dengan orang-orang bidat ya, heresi. Atau kita berapologet mungkin dengan polemikus. Itu lain lagi ya. Jadi kalau model kayak gini, ini masuk dalam kategori apa? Doktrin yang dia bangun tentang Allah Tritunggal. Ini masuk dalam kategori apa? Heresi? Tritunggal itu hal yang fundamental? Tidak. Tritunggal itu di dalam teologi itu mayor apa minor?
Halo Bapak Ibu. Ya, itu mayor. Kalau sudah keliru kepada hal-hal yang bersifat mayor, fundamental, yang sangat esensial, itu bahaya. Ini rasio cara berpikir mengerikan. Ini yang kita pelajari ya. Ini yang saya maunya sampai sini. Jadi itu kita sudah belajar error-error, sekarang kita mulai belajar yang benar ya. Basis teologis dari teologi. Nah ini sudah lain lagi nih ya. Nah, pertanyaan yang penting ketika kita mempelajari teologi adalah apakah untuk mendefinisikan tentang teologi menggunakan definisi filosofis. Membangun teologi secara filosofis. Bapak Ibu tentunya harus mengerti istilah filosofis yang tidak akrab di dalam dunia gereja. Ya kan? Kata filosofis itu kan akrab. Tapi filosofis di sini sebagaimana yang didefinisikan oleh siapa? Filsuf Plato. Apa Plato katakan? Teologi adalah ilmu, kurang M di sini, tentang Allah. Benarkah? Kalau kita berteologi kan kita harus belajar tentang Allah melalui Alkitab tertulis. Plato orang filsuf ngerti loh. Hati-hati. Karena dia membangun definisi filosofis. Apa sih Bapak Ibu artinya filosofis? Siapa dia? Plato ini siapa? Seorang filsuf ya. Nah sekarang apa artinya filosofis? Itu harus menjadi kunci ya. Kalau Bapak Ibu nggak beres tentang filosofis ini, arti filosofis, Bapak Ibu nggak mengerti tentang konsep Plato secara filosofis. Ini jarang didengar ya. Ini metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi. Itu filosofis. Siapakah Allah? Apa itu keselamatan? Ya. Jadi itu kata filosofis itu ya, di dalam dunia filsafat itu ya. Jadi memunculkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Dan kemudian Plato menjawabnya, tapi secara filosofis. Dia mencoba menjawab itu ilmu tentang Allah. Yang saya tanya, apakah apa yang dikatakan oleh Plato benar? Pemikiran Plato tentang Allah itu seperti itu. Tentang teologi artinya ilmu tentang Allah. Apakah benar? Kata filosofis itu dari kata filosofia. Cinta akan hikmat. Itu filsafat. Jadi Plato membangun konsep dia, teologi dia, berdasarkan filsafat. Makanya dia ngerti. Plato yang bukan Kristen ngerti. Bagaimana kita dengan Kristen? Dia membangun dari sudut filsafat. Apakah benar ilmu tentang Allah? Memang kalau kita belajar kan dia menjadi ilmu, menjadi pengetahuan, menjadi epistemologi. Benar. Tapi bagaimana yang menjadi pertanyaan kepada Plato, bagaimana dia membangun ilmu tentang Allah? Dasarnya diambil dari mana? Karena dia filsafat, bukan orang Kristen. Dia tidak ambil dari Alkitab. Apalagi zamannya Plato ini Alkitab belum lengkap. Halo, Bapak Ibu harus tahu sejarahnya ya. Plato ini kan berapa abad sebelum Yesus berinkarnasi, artinya belum ada perjanjian baru juga. Yesus aja belum berinkarnasi. Plato sudah hidup. Plato, Aristoteles, Socrates, mereka sudah ada. Nah bagaimana Plato bisa mengerti ya ilmu tentang Allah? Memang dia filsafat, dia cinta. Jadi kata filsafat ya dari dua kata ya. Pak Anton jelaskan dulu kata filsafat dari dua kata.
Karena Pak Anton sudah belajar. Atau teman-teman yang sudah belajar ya. Saya dulu belajar dari satu hamba Tuhan memang. Apa itu filsafat? Ya, dosen dari Jerman itu ya. Dari dua kata kan, phileo dan sophia. Phileo itu kan cinta. Sophia itu kan wise, bijaksana. Plato berbijaksana. Tapi bijaksana yang dia bangun berdasarkan Alkitab atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Nanti kita lihat ke bawahnya ya, walaupun tinggal 4 menit. Nah, sekarang kita buat bandingannya dengan yang diungkapkan oleh Philo. Ini filsuf, menarik Bapak Ibu. Saya masukkan ini supaya Bapak Ibu cara berpikirnya komprehensif ya. Ini filsuf juga. Khusus saat berbicara tentang Musa, contoh ya, sebagai teologos. Yakni orang. Musa itu teologos, tapi menurut Philo pada zaman itu dia katakan, maksudnya Musa itu sebagai teologos itu apa? Orang yang berbicara tentang Allah. Bayangkan, filsuf bisa ngerti, bukan teolog. Luar biasa ya. Mereka memang pemikir. Dia bicara ini Philo, itu orang yang berbicara tentang Allah. Juru, dan dia menjadi, karena dia bicara tentang Allah, maka dia menjadi juru bicara Allah. Tapi ingat, dia ambil bukan dari bahasa Ibrani. Dia ambil bukan dari pengertian Yunani-nya, tetapi dari Septuaginta. Dia pakai Septuaginta. Jadi dia belajar Alkitab nih Philo. Sekarang kita lihat, berpindah lagi ke satu tokoh yang sangat terkenal, Athanasius. Apa itu teologi? Menurut Athanasius, mengenal Allah dan kebenarannya. Singkat ya. Dia hanya memberikan esensinya. Nah, mengenal. Kata mengenal itu dalam perjanjian baru saya kan sudah ajarkan ada 2 kata mengenal. Ya. Mengenal secara deskriptif. Ada gambaran itu ya. Gambaran itu kita bisa kenal Allah. Gambarannya di mana? Itu gambaran tentang Allah. Di seluruh Alkitab. Tertulis. Berarti kita mengenal melalui ajaran Alkitab. Itu namanya oida. Baru apa yang dikatakan Alkitab tentang Allah. Kita imani, kita percaya. Itu namanya ginosko. Kita intim, akrab. Mengapa kita intim? Karena kita percaya terhadap apa yang digambarkan Alkitab tentang Allah secara tuntas. Halo Bapak Ibu, ini Athanasius lebih hebat lagi. Allah dan kebenarannya sendiri. Nah, sekarang kita lihat Agustinus. Agustinus memberikan definisi yang luas. Nah, teologi adalah pengajaran bukan tentang Allah. Nah, ini menarik. Tetapi tentang ketuhanan atau kealahan. Menarik ya? Lihat itu perkembangan ya. Apakah Agustinus keliru? Agustinus dari Hippo, dia abad keberapa? Abad keempat. Bayangkan dia abad keempat ya. Sudah memikirkan tentang Allah. Athanasius abad keberapa dia? Dia siapa sih Athanasius? Bapak Ibu selidiki, cari di Google. Google itu ya. Tulis Athanasius, nanti dijelaskan. Ya, dia siapa itu? Begitu ditokohkan, cari tentang Agustinus, dia siapa itu? Baru Bapak Ibu ngerti cara berpikirnya. Dijelaskan semua. Saya punya buku, siapa Agustinus, siapa Athanasius, punya, Anda perlu cari di Google. Halo Bapak Ibu. Ya, dia lebih luas. Pengajaran bukan tentang Allah, tetapi tentang ketuhanan atau kealahan. Dia lebih luas ya. Ini hanya tentang Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang adalah Tuhan. Tuh, saya lihat YouTube-nya Pak Deki ya. Yang menjelaskan tentang apakah di dalam Allah itu kemudian Tuhan itu berbeda.
Kalau kita lihat di dalam PL dan PB ya, kalau lihat dari bahasa asli toh, Allah itu kan pakai L, Elohim, Eloah. Itu Allah. Ya. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Tetapi pakai Adonai juga. Adonai juga itu kalau Bapak Ibu selidiki akar katanya itu ya, etimologi, itu dari kata Adon, Y-nya besar, naik ya, pakai Y. Itu Adon kemudian Yahweh. Wah, kalau Bapak Ibu selidiki seperti yang saya sebut ini, dalam ya. Adonai kan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Yahweh. Nah, yang menjadi masalah ketika Bapak Ibu belajar dari Alkitab tentang Tuhan Adonai, yang kemudian di dalam perjanjian baru, kalau Allah dalam perjanjian baru itu ada El, Elohim, Eloah ya. Eloah itu tunggalnya ya. Kalau El itu jamak, Elohim itu jamak ya. Nah, kemudian kalau kita lihat setelah di Septuaginta diyunanikan atau di dalam PB itu bahasa Yunaninya, itu yang semua El, Elohim, Eloah, itu dia menjadi apa? Theos. Jadi satu kata. Yang Adonai itu menjadi apa? Kurios. Nah itu dijelaskan itu oleh Pak Diki. Saya cek, Bapak Ibu bisa cek. Itu Pak Diki itu orang yang suka membaca buku begitu banyak, referensinya begitu luas, cara berpikirnya begitu luas. Saya kagum anak muda ini. Saya lebih tua, enggak tahu berapa, di atas 15 atau sampai 20 tahun ya. Tapi Pak Diki seorang pembelajar, itu kan pimpinannya SCT Rai. Itu dia belajar dengan begitu banyak referensi yang ada dalam memorinya. Kemudian dituangkan dalam bentuk ketika dia masuk di YouTube ya. Saya lihat dia berbicara tentang apakah Allah dan Tuhan itu berbeda. Atau satu menekankan tentang pribadi, satu menekankan tentang fungsi dari pribadi itu. Itu menarik. Dan itu harus menjadi satu kesatuan. Halo Bapak Ibu. Ya. Jadi tentang ketuhanan atau kealahan. Dia katakan bukan tentang Allah, tapi tentang ketuhanan. Agustinus makin menarik. Kalau kita belajar tentang konsep-konsep Agustinus, bukankah itu diadopsi oleh Luther? Kemudian lebih banyak lagi dari Luther itu diadopsi cara berpikirnya, teologi dari Agustinus diadopsi oleh John Calvin, kemudian dikembangkan, dipertajam. Kalau kita berpikir, kan ini saya katakan tadi ya, saling mempengaruhi itu ya, di antara para scholar, para teolog, saling mempengaruhi. Filsuf juga bisa mempengaruhi teolog. Teolog bisa mempengaruhi filsuf. Ya. Ini kita baru masuk ke poin I, tapi kita sudah dapat banyak hal. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ya, ini urgent juga ya. Apakah Allah sendiri berteologi? Ah, sudah jam 8 lewat. Minggu depan kita teruskan di sini ya. Kita sudah lihat Plato kemudian dibandingkan dengan Philo ya, PH itu bacanya Philo ya. Kemudian Athanasius, kemudian sekarang tentang Agustinus. Nah, sekarang nanti kita lihat apakah Allah sendiri berteologi. Ini kan pertanyaan. Ada orang-orang yang anti teologi. Kenapa? Mengapa? Karena tidak tahu apa itu teologi. Ah, enggak usah berteologi. Yang gampang-gampang aja, Pak. Lucu. Karena dia enggak ngerti teologi. Kalau berbicara dihubungkan dengan Plato, sudah salah itu orang yang ngomong seperti itu. Plato jauh lebih hebat. Karena orang berilmu tentang Allah, artinya orang itu punya pemahaman tentang Allah. Mengapa Bapak Ibu berdoa? Karena tahu ada Allah. Halo Bapak Ibu, yang sederhana itu orang sudah berteologi. Mau doa pagi, doa subuh, doa makan, itu sudah berteologi. Karena Bapak Ibu berdoa. Mengapa berdoa? Berdoanya arahnya kemana? Ke Allah tuh. Oh, Bapak Ibu ngerti tentang Allah berarti. Tahu bahwa Allah ada. Cuman apakah
pengetahuan Bapak Ibu tentang Allah itu biblikal atau tidak itu jadi masalah. Tapi jangan anti teologi dong. Belum belajar benar tentang teologi sudah anti teologi. Plato ada yang filsuf bukan orang Kristen. Memang zaman dulu kan belum ada Kristen. Zaman dulu juga belum ada perjanjian baru zaman dia. Dia bicara tentang apa itu teologi? Ilmu tentang Allah. Jadi orang kadang membuat statement atau argumentasi tetapi tidak biblikal. Cuman cepat sekali ngomong, tidak berpikir secara benar, tapi cepat membuat pernyataan. Ini bahaya. Ini yang bahaya. Oke, nanti saya makin panas. Nanti tambah terus saya ngajar, nggak berhenti-berhenti. Kemarin 4 jam, sekarang kita batasi 2 jam. Ya. Oke ya, kita break aja ya. Kita harus istirahat ya. Nanti minggu depan kita belajar lagi, lebih dalam lagi.